Kalau kita tuh rezekinya terbatas, itu masih pakai cara ngemis-ngemis kepada kehidupan itu. Kasih aku Tuhan gitu loh. Coba kalau kita berprestasi, berbuat baik, bantu orang, berbagi. Semesta kan gatel, Mas. Iki orang berprestasi, ayo kasih hadiah. Dan rumusnya kita ngasih hadiah selalu lebih gede dibandingkan ngasih orang ngemis. Jadi jangan salah kalau kenapa ya Mas kok rezekiku kecil. Jangan-jangan Anda selama ini masih ngemis. Dan cara semesta ngasih kita, itu ada dua cara. Kita bisa ngemis, dikasih, atau kita berprestasi. Dilegitimasi oleh lingkungan sekitar. Ya, sekarang apa tuh namanya level kesejahteraannya Arif RH itu meningkat ya, luar biasa. Aku udah tahu arahnya nih, benar nih. Itu berefek bener nggak untuk perkembangan finansial dan kemakmurannya Mas Arif RH? Ada dua efek, Mas. Satu, tanpa sadar orang memberikan legitimasi di level energi dong, karena mereka memberi label, dia orang makmur, orang hebat. Yang kedua, kalau yang saya ceritakan ke Mas Harip tadi, ketika saya menginginkan sesuatu, selective person. Ini berarti rencana ya, belum terwujud ya? Iya, belum terwujud. Okay. Itu kan jadi. Iya. Nah, misal nih, aku pamer apa tuh namanya, silver play button banyak banget. Banyak banget, karena channelnya banyak gitu. Oke, aku pamerin di story WA gitu. Besoknya Mas, dapat email bahwa channel saya yang ini kena suspend gara-gara konten berulang segala macam gitu. Saya akhirnya mikir loh, aku sudah 2 kali loh kayak gini. Ngalamin ya Mas? Jadi gini, saya pernah cerita nggak di video pertama tentang ada satu riset ilmiah di dunia fisika kuantum namanya double slit experiment. Jadi intinya, apa yang kita amati Mas, baik dilihat maupun, jadi ngamatin tuh gini, aku ngeliat Mas Hendra ini ngamatin, aku merem mikirin Mas Hendra itu juga ngamatin. Jadi tidak harus melihat. Apa yang kita amati itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di level atom. Berarti kalau atom aja terpengaruh, berarti realita ini terpengaruh kan oleh pikiran manusia ya. Kebayang, ternyata semakin banyak orang yang mengamati satu hal, ini tarung Mas di level energi, mana yang lebih kuat? Asli, tarung. Jadi kalau misalkan Mas Hendra lagi posting tentang silver play button, follower ada 20.000, 15.000 itu ikut seneng. Wah, aku seneng banget Mas Hendra punya silver play button. Mudah-mudahan aku juga bisa kayak gitu. Nah, tapi yang sisanya 5.000 dengki, Anda masih aman Mas. Tapi kalau komposisi dibalik, yang dengki lebih banyak, ini realitanya akan ditentukan kesadaran Mas Hendra di sini. Misalnya gini, manusia kan ada naik turunnya ya Mas. Kalau waktu Mas Hendra memposting itu betul-betul rasa syukur, ucapan terima kasih kepada semua subscriber, pure, betul-betul ingin menginspirasi bahwa kalau saya bisa, Anda bisa. Dengki 15.000 ini bisa diimbangi oleh seorang Hendra karena vibrasinya tulus. Tapi, kalau kita posting itu, memang misalkan gini, aku punya saingan nih, misalkan Mas Hendra sama saya itu dengki-dengkian. Aku tak posting ini biar Mas Harip merasa rendah, lebih rendah dari saya. Itu udah niat jahat kan ya? Gitu kan? Sudah ada tatapan jahat. Itu berarti vibrasi Mas Hendra kan rendah. Iya Mas. Dihajar sama 15.000 dari 20.000 tadi. Tapi gini Mas, kasusnya. Kadang kita niatnya sudah tulus. Kenapa kadang masih kena? Mas Hendra, perasaan aku tulus kok posting itu. Kenapa masih kena? Kenapa? Mas, teman-teman, naik turunnya vibrasi kadang tidak hanya kena niat, badan lagi capek pun ngaruh. Makanya ketika saya badan lagi capek, nggak mau buka curhatan, Mas. Jadi kadang kan orang menakar vibrasi itu sedemikian simpel sehingga badan kita lapar aja kadang bisa emosional kok, Mas. Jadi misalkan jangan juga ketika, berarti Mas Hendra ketika ngalamin tadi nggak tulus dong. Belum tentu. Saya jelaskan di kelas vibrasi bahwa kita tuh komposisi komplit dari pikiran, tubuh, emosi. Ini pembentuk vibrasi nggak cuma pikiran emosi. Mas, di
sebuah negara di luar negeri yang banyak angka suicide, ya tahu ya, bunuh iri, ya. Takutnya itu salah satu sebabnya. Mereka tuh padahal disuplai, disubsidi. Kenapa banyak yang bunuh diri? Salah satu risetnya, mereka karena kurang kena sinar matahari, kurang vitamin D, Mas. Dan yang jarang kena sinar matahari itu daerah kepala. Jadi kata guru saya, kalau Anda stres, padahal udah meditasi, Anda sudah melakukan teknik-teknik napas, semua udah Anda pelajari, kata guru saya, mepe batuk. Apa? Jemur bagian depan ini, area frontal lobe ini. Kenapa? Kalau area situ kita nggak kena sinar matahari, Mas, itu rasanya depresi banget. Nah, di daerah kutub, daerah pinggir-pinggir, itu karena jarang kena sinar matahari. Jadi kebayang, hanya karena kurang sinar matahari saja, menimbulkan psikologi jatuh. Nah, bisa saja ketika Mas Hendra memposting itu, niat sudah tulus, emosi bagus. Tapi lagi capek hari itu, habis mau wawancara 6 orang, antar kota, nyetir sendiri lagi. Dihajar sama haters yang 15.000. Jadi banyak variabelnya sebenarnya ya. Betul, Mas, kita nggak boleh menghakimi juga. Sebelum saya pertanyaan selanjutnya gitu ya, karena ini teman-teman tuh banyak yang heran sama Mas Arif RH itu. Mas Arif RH itu punya kelas, tapi pada saat ngonten itu kayak tidak ada yang disembunyikan, los saja, semua ilmu yang langka-langka disampaikan begitu saja. Dan itu saya juga sama, Mas. Zoyo, saya tuh banyak mendapatkan hal baru sejak ngonten sama Mas Arif RH itu. Kenapa begitu, Mas? Kadang kan, kalau ini dengan gitu ya. Sekali lagi saya menghormati mungkin teman-teman rekan-rekan yang berbeda prinsip dengan saya ya, Mas Hendra. Jadi izinkan saya menyampaikan prinsip saya yang berbeda. Kan lawan dari benar bisa jadi kebenaran yang lain. Mereka benar, oke, saya punya kebenaran tersendiri. Kalau teman-teman ketemu saya 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, saya bukan orang yang kayak gini. Saya akan pelit sekali, Mas. Oh, gitu ya? Iya. Bahkan Anda tahu, slide materi pelatihan saya aja, itu tak kasih ke peserta. Cari itu, nggak semua loh ngasihin itu. Tapi kalau Mas Hendra tahu saya 15 tahun lalu, saya nggak mau. Akhirnya di situ, Mas, saya baru sadar. Sedekah, nah nyambung video sebelumnya, sedekah bagi orang kayak saya, itu untuk yang bener-bener nguji, itu bukan sedekah duit. Karena itu tidak menyakiti saya. Sedekah itu yang nyakitin saya apa? Sedekah ilmu buat Arif RH yang berat itu. Dan sekali lagi, saya meyakini tirakat selalu hal yang sulit. Tirakat kan yang susah-susah, Mas. Nggak ada tirakat yang gampang. Berarti kalau saya mau sedekah walaupun sedikit, tapi berat buat saya, itu lebih besar nilainya dibandingkan sedekah duit. Makanya, Mas, habis itu, losdol, Mas, bagiin. Urus. Dan sampai hari ini saya buktikan saya nggak tambah miskin. Saya dulu berarti kan takut miskin, man, bagiin ilmu. Ternyata saya kasih tahu lagi. Saya kan losdol gitu ya. Bener-bener bahkan ya Mas Hendra tahu sendirilah di YouTube saya bagi video 1 jam kadang. Udah lama nih kejadiannya. Pernah suatu saat ada orang telepon nggak dikenal. Biasanya saya tidak pernah ngangkat, Mas. Tak angkat. Halo Mas Arif, saya subscriber jenengan. Iya. Mas bisa minta nomor rekening. Rekening buat apa? Mau ikut kelas, Mas, saya bilang. Kan nggak ada datanya. Enggak, saya mau ngasih sesuatu buat Mas Arif. Loh, kenapa? Saya banyak terbantu oleh Mas Arif dari video-video. Wah, jangan, Mas, saya nggak bisa menerima sesuatu. Anda ikut kelas aja, saya baru bisa terima duit Anda. Saya banyak terbantu oleh konten-konten Anda. Terus dia ngetik, baru dia chatting. Dia mau ngasih uang 55 juta loh. Bukan uang yang sedikit itu. Tambah saya nggak bisa nerima. Saya nggak bisa nerima. Saya nggak bisa terima uang sebanyak ini karena saya tidak tahu. Karena kalau ini berarti saya hitung hutang spiritual. Walaupun Anda niatnya sedekah. Terus dia bilang, Mas, jangan khawatir. Uang segitu itu penghasilan saya sehari. Gendeng nggak, Mas? Serius. Di situ akhirnya saya merinding. Udah gini aja, Mas. Saya tahu Anda nggak butuh ilmu saya. Izinkan saya ketemu Anda di kota Anda. Saya privat Anda 2 hari. Walaupun saya nggak buka kelas privat, tapi karena Anda maksa, saya harus bertukar. Saya nggak mau terbebani. Di kota mana tuh? Saya nggak sebut, Mas. Nanti kalau offline tak sebut. Siap. Iya. Maksud saya adalah, dari fenomena itu kita bisa lihat, kita tidak tahu bagaimana cara rezeki datang. Bahkan kita juga tidak tahu cara rezeki pergi.
Jadi tak pikir-pikir, ya sudah, berarti apa yang saya lakukan ini bermanfaat. Orang yang sudah kaya aja ternyata dapat manfaatnya loh. Apalagi yang mungkin belum punya uang sebanyak itu. Sehingga makanya aku nggak mikir, Mas. Dan gini, karena saya punya prinsip, Mas. Karena intinya dari kita itu olah rasa, ngaji rasa. Itu bukan di apa yang mereka pelajari, tapi apa yang mereka kenali di dalam diri. Nah, itu yang saya tawarkan di kelas, yang bukan karena saya simpen. Ya kan saya nggak bisa masangin alat ini ke diri Anda, wong Anda harus datang ke kelas saya. Jadi saya lambah losdol lagi kan. Nah, yang lucu lagi, Anda boleh cek alumni saya. Saya tanya, Mas, kan yang Anda bahas itu, yang saya bahas itu sebenarnya secara inti ya, kita nggak bicara struktur, inti. Sebenarnya sudah didapatkan di video-video di YouTube. Iya, Mas, saya sudah dapat semuanya. Terus kenapa Anda semua itu mau datang ke sini, kan bodoh banget, bayar lagi, saya bilang. Tahu nggak apa? Saya pengen ketemu Mas Arif aja. Bahkan ada pernah satu kelas, saya tanya, satu kelas 40 orang, 60% datang ke kelas itu bukan karena mau belajar, tapi karena ingin ketemu saya. Ajaib nggak, Mas? Terus buat apa saya takut losdol kalau gitu? Dan sampai hari ini saya masih hidup. Saya nggak kekurangan. Iya, Mas. Tapi balik lagi, mungkin ada orang yang metode, yang inti kelasnya di metode, sehingga dia nggak bisa, dia harus keep, Mas. Kalau saya kan bukan di metode. Saya bantu Anda untuk menciptakan metode Anda sendiri. Kalau saya kasih metode takutnya usang. Tapi kita harus ketemu, gimana lagi? Ya sama aja gini, Mas Hendra belum pernah makan bakso. Masa mau tak ceritain online? Bakso itu rasanya gini, Mas, nggak bisa. Sampean ke sini, tak bikinin baksonya, cicipi. Jadi itu, Mas. Artinya mungkin ada alasan lain yang nyimpen karena memang mereka di metode. Sementara saya bukan di metode, tapi di rasa. Dan rasa itu harus dikenali langsung. Nggak bisa di-deliver pakai video dan seterusnya. Ya, saya sepulang dari sini nanti mau bikin konten pribadi gitu kan, bicara tentang kemakmuran, finansial. Saya juga mau losdol deh kayaknya. Kadang gini, Mas. Ya itu tadi. Saya meyakini hubungan kita dengan semesta itu seperti hubungan kita dengan bank. Kalau, lupa aku namanya, Mas. Mas Dava. Dava, Mas? Taib, iya. Mas Taib, Mas Dava. Taib. Mas Dava. Tahu bank ya? Bank tahu ya? Berarti kan ada nasabah, terus ada bank. Pernah ke ATM kan? Nah, bisa ngambil duit di ATM kan? Bisa. Kalau ada duitnya. Kalau ada tabungannya, bener ya? Kalau kosong kan nggak bisa. Artinya, kalau memang semesta itu ibarat bank, kita tuh harus punya tabungan sehingga kita bisa debit loh, Mas. Debit itu bisa keajaiban, kita manifestasi keinginan kita mudah terwujud. Itu ada tabungan, dan saya memaknai sejauh ini, tabungan itulah kebaikan itu. Jadi kalau orang udah visualisasi, afirmasi, pakai loa, semua teknik nggak cair, Mas, tabungannya kurang. Lah dia narik terus kurang nabung. Atau menarik melebihi apa yang dia bisa cairkan. Tapi yang menarik, Mas, kalau kita sibuk nabung, kalau Mas Hendra punya tabungan 1 triliun di sebuah bank terbesar di Indonesia, bisa jadi Anda itu pasti selalu menang undian, Mas, tiap tahun. Oh, kuponnya banyak banget kok. Artinya, kalau kita punya banyak tabungan, kita nggak perlu bahkan sibuk untuk membayangkan hadiahnya datang sendiri. Dan cara semesta ngasih kita, itu ada 2 cara. Kita bisa ngemis dikasih, atau kita berprestasi. Nah, aku tuh nggak mau pakai cara ngemis, Mas. Karena gini, Mas Hendra, kita jujur-jujuran, paling gede ngasih pengemis di perempatan berapa? Paling gede? 100. Paling gede tuh? Pernah nggak ngasih temen hadiah ulang tahun atau kita surprise lebih besar dari itu? Oh, pernah aku. Pernah kan? Pernah. Kenapa ngasih pengemis kok mentok di 100.000? Sementara Anda ngasih orang yang jelas-jelas nggak minta-minta. Lebih banyak. Iya, Mas. Berarti tarikan ketika kita itu berprestasi atau layak diberi dengan sukacita, itu lebih gede dibandingkan kita ngemis-ngemis. Jadi kalau kita tuh rezekinya terbatas, itu masih pakai cara ngemis-ngemis kepada kehidupan itu. Kasih aku Tuhan gitu loh. Coba kalau kita berprestasi, berbuat baik, bantu orang, berbagi. Semesta kan gatel, Mas. Iki orang berprestasi, ayo kasih hadiah. Dan
rumusnya kita ngasih hadiah selalu lebih gede dibandingkan ngasih orang ngemis. Jadi jangan salah kalau kenapa ya Mas kok rezekiku kecil. Jangan-jangan Anda selama ini masih ngemis. Berprestasi lah. Iya. Oke lah, pulang nanti tak bikin akun TikTok. Loh, jangan salah, tapi Mas Hendra membuat channel Ngaji Roso. Itu bukan, walaupun bukan pematerinya Mas Hendra. Apa itu bukan berbagi, Mas? Mas Hendra bisa cek komen-komen terima kasih Ngaji Roso. Iya Mas ya. Walaupun bukan Anda, kenapa? Betul. Pembicara-pembicara itu hanyalah sandal bodol kalau nggak dikumpulin sama Mas Hendra diwawancara. Emang aku apa kalau nggak diwawancara sama Mas Hendra? Jadi Mas Hendra pun berkontribusi gitu. Ya, tapi untuk khusus kemakmuran dan finansial saya harus bikin sendiri nanti. Kalau itu saya lebih dukung, kenapa? Banyak yang penasaran dengan wajahnya Mas Hendra. Mana yang punya channel, aku pengen tahu wajahnya. Kenapa, Man? Mungkin mereka sama hasratnya seperti aku udah banyak dibantu sama Mas Arif RH. Aku hanya pengen ketemu lihat wajahnya. Iya. Banyak Mas WA kayak gitu. Maybe. Gara-gara kontennya Mas Hendra. Iya. Malam ini hutang saya 600 juta lunas. Iya. Banyak. Ingin terima kasih. Iya. Itu dia. Tadi ya ngomong soal setelah saya bikin story tadi kan ya, silver, golden gitu ya. Nah, ini Mas. Berarti misal ini Mas Arif ini dilegitimasi oleh lingkungan sekitar. Ya sekarang apa tuh namanya level kesejahteraannya Arif RH itu meningkat ya, luar biasa. Aku udah tahu arahnya nih. Bentar nih. Itu berefek bener nggak untuk perkembangan finansial dan kemakmurannya Mas Arif RH? Ada dua efek, Mas. Satu, tanpa sadar orang memberikan legitimasi di level energi dong, karena mereka memberi label, dia orang makmur, orang hebat. Yang kedua, mereka ngutang. Jadi selalu alam semesta itu paradok kan, Mas. Bener. Kita sukses tuh selalu ada yang gitu sama yang gitu. Tapi yang positifnya beneran itu ya? Oh benar. Energi itu ya? Oh iya dong. Karena kan gini, ketika kita... Jadi itulah sebabnya teman-teman. Jadi, tapi gini ya Mas, jadi gini. Lingkungan tetap ngaruh. Saya kasih cerita biar teman-teman lebih paham ya. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Lynn McTaggart. Anda bisa cari di YouTube. Jadi ini sederhananya ya. Saya tidak persis gitu, nanti kepanjangan Mas, karena ini riset ilmiah. Iya, siap. Bayangkan nih ada kolam ikan, lalu ada ikan dicemplungin di situ. Nah, sekelilingnya itu banyak banget orang. Nah, setiap orang dikasih kertas, lalu dikasih panduan bareng-bareng. Menit pertama atau detik pertama, kita perhatikan ikan itu, lalu bayangkan bareng-bareng, dia bergerak ke utara, lalu ke selatan, lalu menyelam, lalu ke permukaan. Nangkap ya? Jadi bareng-bareng pakai semacam panduan untuk bareng-bareng melihat ikan yang sama dan memikirkan pergerakan ikan itu. Nangkap ya? Nah, bareng-bareng Mas. Jadi bayangkan ikannya menyelam ke utara, kanan, kiri gitu loh. Setelah itu dipakai metode statistik kan, berapa errornya gitu loh. Anda tahu nggak Mas? Ternyata ikan itu bergerak sesuai dengan niat dan apa yang dipikirkan oleh sekelilingnya ini. Riset itu ya, ngeri ya. Nah sekarang kalau ikan itu diganti Hendra, lalu sekelilingnya, Hendra ki wong api, Hendra itu luar biasa, Hendra itu orang sukses. Itu kan memberikan energi Mas kepada itu. Tapi sebaliknya. Dan meskipun belum sukses kan bisa dicitrakan seolah-olah nanti kan konspirasi semesta menuju ke sana. Iya. Itulah makanya Mas, maaf ya. Kadang kita tuh seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Ketika kita melihat ada seorang pejabat ketangkap KPK, latah kita tuh bukan mendoakan dia jadi orang baik, Mas. Lihat dia baju oranye, kita bukan, ya Tuhan, berikan kesadaran kepada dia, supaya setelah keluar dari penjara, dia jadi orang lebih baik. Latah kebanyakan orang, Mas. Ketika lihat orang, syukur, ngodiar kowe. Kita tuh menguatkan kutukan. Kebayang Mas, se-Indonesia memberi energi itu sehingga keluar dari situ berbuat lagi. Bahkan ketemu guru-guru yang lebih pintar di penjara. Jadi boleh dibilang Mas, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kita ikut terlibat sebenarnya. Repotnya adalah untuk berubah, kita harus bareng-bareng Mas. Jadi channel Ngaji Roso itu jangan dianggap nggak punya kekuatan untuk ngubah. Ini salah satu bagian, kalau sebayang ya Mas ya, separuhnya aja negara kita tuh bisa berubah caranya. Mungkin dia bisa lebih baik lah. Jadi makanya itulah sebabnya juga Mas, saya kadang disebut sebagai orang yang menurut sebagian orang kurang baik karena saya pilih-pilih.
Pilih-pilih teman mas saya mas, pilih-pilih orang. Karena, waduh, umur sudah 45. Aku kalau berkutat dengan orang negatif kebanyakan ya capeknya toh. Akhirnya aku milih-milih, tamu ya aku milih-milih. Karena aku nggak mau terlalu banyak terkontaminasi mas. Betul. Saya juga gitu. Iya kan, untuk menjaga tadi. Ya, kalau berteman sih dengan siapa aja oke, tapi kalau untuk nongkrong untuk apa? Udah layernya lebih intens, milih kan? Pasti milih. Harus milih. Wah, Pak Ari pilih-pilih. Ada loh yang gitu. Loh, saya milih mas. Iya. Oke, sip. Ngaji Roso sudah. Dan kalau saya boleh jujur sini mas ya. Saya berapa kali diwawancara, diminta untuk wawancara beberapa channel. Hanya baru kali ini saya mau. Waduh. Boleh dicek, ada nggak video saya di channel lain? Iya, masalah. Yang saya diwawancara gini. Berarti kan saya sangat milih. Nah, waktu itu entah kenapa. Kenapa saya ada dorongan, yuk. Dan saya tidak berkomunikasi dengan Mas Tia Jiwijaya loh. Dan saya tidak tahu bahwa dia itu dijadikan narasumber di Ngaji Roso. Saya nggak tahu. Ya udah saya ngikutin intuisi aja. Thank you loh mas. Loh saya yang thank you ya? Kan bisa juga arahnya sama. Bisa jadi jenengan dapat komen dari audiens jenengan di kapan-kapan undang Mas Ari Ferga. Kalau juga sopo ki wong ini. Iya. Artinya ini dua sisi. Betul. Mas Hendra mau, saya juga mau. Jodoh kan berarti. Iya.